33, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan Ibu hidup lihat, kembali. kalau dia Tuhan tidak mungkin berdoa, semoga dilimpahkan kesejahteraan kepadaku. Tuhan tidak mungkin berdoa. Yang kedua, waktu Yesus disalib di Matius, teriak apa Pak? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti dia bukan Tuhan Pak Pastor. Tuhan yang mana lagi dia panggil, dia teriak ketika disalib? Eli itu Elia, bahasa Ibrani Tuhan. Atau Yosua. Artinya Tuhan. Teriak dia Pak. Kenapa engkau tinggalkan aku? Berarti dia bukan Tuhan kan? Kenapa Anda mempertuhan? Jadi Bapak kalau mau jujur, biasakan dialog Pak. Jadi kalau Natal ini, nanti tanggal 25 Desember, kalau mereka mengatakan, kenapa sih orang Islam itu sih, kami sudah rajin, toleransi, mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa sih Bapak sesusah itu mengucapkan Natal? Bilang aja Pak, Natal itu nuansanya kelahiran Yesus dalam pandangan Bapak sebagai Tuhan, kami sebagai Nabi Pak. Hukumnya haram. Tolong pahami Pak. Yang kedua begini, kami menghindari kebohongan publik. Kalau menurut Katolik 25 Desember kelahiran Yesus, sementara Protestan tanggal 1. Sampai sekarang tidak ditemukan data otentik kapan sebenarnya Yesus itu lahir. Tidak ditemukan akte kelahiran di kantor kelurahan di Bethlehem. Enggak ada Pak akte kelahirannya di Bethlehem. Rasulullah itu jelas Pak. Sampai sekarang kan antum enggak tahu kan kapan Isa lahir. Rasulullah jelas kok. 12 Rabiul Awal tahun gajah hari Senin, meninggal hari Senin. Karena sakit panas 3 hari berturut-turut. Selesai. Ada data. Bapak tahu. Seksi Yehova tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Advent mengharamkan darah dimakan. Semua jenis darah. Katolik Bunda Maria setara dengan Yesus. Protestan tidak menghormati Bunda Maria seperti Yesus. Saya bilang, sesesat-sesat umat Islam, kitab kami Al-Quran. Sesesat-sesat pentolan Islam, Muhammad Nabi kami. Sesesat orang Islam, Allah tetap Rabb kami. Kalau Anda tidak, Yesus sendiri seksi Yehova tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Makanya mereka tidak ada Natal, tidak ada tahun baru, seksi Yehova. Penulisannya seksi Yehova. Saya pernah berdialog dengan tokoh seksi Yehova, 2 kali saya dialog dengan mereka kemarin. Jadi kalau saya serang tentang ketuhanan Yesus susah Pak. Kenapa? Kami nggak bertuhan kepada Yesus Pak, itu orang katanya. Yesus itu dalam pandangan kami Nabi sama dengan Nabi Muhammad. Mereka nggak bertuhan kepada Yesus, makanya mereka nggak ada Natal Pak, seksi Yehova. Luar biasa, mereka punya sekte banyak. Sekarang muncullah di Islam kan Ahmadiyah, Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, muncul sekarang jin, jaringan Islam Nusantara. Anti jenggot, anti gamis, segala macam anti. Tapi cinta dasi, cinta jas, cinta apa lagi? Cinta hotdog, herder, pizza hut. Harusnya kita lebih bangga makan apa? Karedok daripada hotdog. Betul? Ini nggak gengsi makan karedok. Harusnya ya. Subhanallah, kasihan saya lihat umat Islam kejebak dengan pola pikir Yahudi. Ya, terus Mas. Ayat 34, itulah Isa putra Maryam. Itulah Isa putra Maryam yang berkata jujur. Ulangi. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Terus. Ayat 35, tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat 36, Isa berkata, dan sungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Haza siratim mustaqim. Betul? Bu, kesimpulan hari ini. 1. Diharamkan mengucapkan Natal, Tahun Baru dan menghadiri acara dan membesar-besarkannya. Bukan sekadar 25 Desember loh Pak, termasuk Tahun Baru itu. Karena iman Protestan kelahiran Yesus 1 Januari. Yang kedua, jelaskan secara objektif, secara akidah. Jujur kita ngomong. Maaf Pak Pastur, Pak Pendeta, Pak Sihombing, Pak Situmorang, kecuali saya. Kami bukan tidak menghargai Bapak, tapi ini persoalan akidah.
Kami haram mengucapkan itu karena dimensi iman Bapak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Dalam pandangan kami, Isa sebagai Nabi. Oh maaf Pak, kami nggak beriman kepada Al-Quran. Buka Yohanes 17:3. Ayo masuk. Ya. Kalau mereka kayak Al-Quran Yohanes 17:3. Pak Pastor, kalau Bapak kayak Al-Quran masuk akal, Bapak kafir. Kalau kafir kan terlalu keras kasar, non muslim. Apa isinya? Inna hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang Esa, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti Yesus utusan, bukan Tuhan. Terdiam pendeta itu. Inilah hidup yang mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus utusan Allah. Yohanes 17:3. Mana dalilnya Al-Quran? Surat 61 ayat 6. Habis waktu ya? Sampai jam berapa ini? 11. Oh hebat ibu ya, tambah lagi nih. Buka surat 61 ayat 6. Yang cepat mas, biasanya saya jam 9 selesai nih. Surat 61 ayat 6. Ayat 61. Surat 61. Surat As-Saff ayat 6. Udah ketemu sebentar mas? Udah ketemu? Belum, tunggu mas. Ibu sudah di belakang ini belum? Surat 61 ya Pak. Al-Qasas ya? As-Saff. Ayat? Ayat 6. Ayat 1 buka. Udah ketemu? Ayat. Mas langsung. Surat 61. 61 ayat 6. Surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel. Lagi-lagi kan Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel. Terus? Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, kesimpulannya Pak Pastor, Isa sendiri menggiring agar mengikuti agama Islam, karena Isa mengatakan akan lahir seorang nabi namanya Ahmad. Ikutilah. Oh mereka mengatakan, mana bukti? Mereka mengatakan, oh saya nggak percaya Pak sama Quran. Iya, buka Ulangan. Bible pasal 18 ayat 18 sampai 19. Kedua, Matius pasal 24 ayat 15. Ini apa bunyinya Bu? Ini paralel dengan Al-Quran, surat 61 ayat 6. Luar biasa Bu. Al-Quran tadi Isa mengatakan, akan datang seorang nabi setelahku bernama Ahmad. Oh ini Al-Quran Pak, kami nggak imani. Ini Injil Pak. Akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Ciri-ciri nabi tersebut, 1. Memakai kendaraan kuda putih. Kedua, berbusana putih-putih. Yang ketiga, pedang di tangan kanannya. Yang keempat, jika menyebut firman Allah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Persis ciri-ciri itu ditemukan pada Muhammad. Busananya, kendaraan Rasulullah kuda putih, warna yang paling senangi putih. Beliau memimpin perang 27 kali pakai pedang. Yang ketiga, semua Al-Quran 114 surat pakai Bismillah. Kecuali apa? At-Taubah surat 9. Jadi kalau mereka mengelak di surat 31 ayat 1 surat 61:6 ini Al-Quran, di Bible ada Bu perintah mengikut Muhammad. Akan lahir seorang nabi bernama Ahmad. Di sini Matius 24:15 Yesus menjawab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel, bukan kepada dunia aku diutus. Jadi kalau ada Katolik orang Jawa, Protestan orang Batak, neraka karena yang diutus keturunan Bani Israel. Jadi kalau ada pastor ke rumah ibu, ibu jangan emosi, jawab pakai Bible aja karena mereka Kristen. Nun sewu ya Pak Pastor, panjenengan saking pundi? Saking Jawi. Jawi ini pundi? Kulon Progo. Onje. Menikah lo Pak Pastir,
Panjenengan aja tersinggung sing jenenge ditebus karo Yesus keturunan Bani Israel, panjenengan wong Tegal. Nggak masuk diutus, nggak masuk ditebus, jadi neraka, finnar, go to hell. Ojo tersinggung panjenengan. Mana dalilnya? Matius 24 ayat 15. Yesus menjawab. Tahu nggak asbabun nuzul ayat ini? Kira-kira begitulah kalau bahasa Arabnya. Asbabun nuzul ayat ini turun. Ada seorang dari Asia wanita minta doa kepada Yesus. Wahai Tuhan Yesus, tolong doakan saya. Dia bawa anak kecil, Pak. Oh, nggak bisa, Bu. Ibu orang Asia. Saya hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa. Mendoakan orang di luar Bani Israel pun haram. Apalagi ibu orang Jawa, Jogja. Iya, Pak. Ini objektif loh ini. Ilmiah loh, bisa buktikan secara ilmiah. Makanya kalau saya dialog dengan pastor pendeta, 2 jam insya Allah Islam. Ibu kalau ada saudara ibu orang Jogja, maaf ya Bu, Jawa Tengah, Pak D Ibu masih Katolik, Bude masih Katolik, bawa aja ke rumah, dialog dengan saya. Nggak usah bawa apa-apa, bawa parcel aja cukup gitu ya. Iya, sering orang ke rumah kok, kayak kemarin ada pasangan beda agama ke rumah, ada pejabat ke rumah, 2 jam kembali Islam. Insya Allah, atas izin Allah. Jadi ibu punya adik kandung masih Katolik fanatik di Jogja, liburan suruh ke sini bawa ke rumah. Jalan-jalan yuk dek, ada teman bapak, teman masmu di sana. Nanti saya nggak langsung pulgar, oh masuk Islam, enggak. Oh ya ini adik bapak ya, dari mana Jogja? Muslim ya mas? Oh enggak Pak, saya Katolik. Oh iya mas? Oh bagus ya bagus, dalam hati saya bagus masuk neraka maksud saya. Oh iya, menurut mas siapa Yesus? Oh sebagai Tuhan Pak. Mohon maaf ya mas, jangan tersinggung. Saya selalu memulai begitu dialog. Setahu saya Yesus tidak pernah loh mas mengaku Tuhan dalam Bible. Coba mas buka. Mas bawa Injil? Enggak Pak, cuma jalan-jalan sama mas saya ini. Oh iya iya, sebentar ya mas. Saya panggil anak saya. Nak tolong ambilkan Injil ayah di mobil, baru saya buka satu-satu. Tolong loh mas, coba enggak ada loh mas. Coba ini, masnya mas aja bapak ini muslim loh, jamaah assalam. Coba lihat jenggotnya, luar biasa. Betul kan? Jadi saya kalau orang Jawa yang diskusi dengan saya insya Allah bisa lembut kok. Tapi kalau orang Batak saya habisi Pak. Kalau sampai besok kau tak masuk Islam mati, neraka kau bilang. Iya pernah Pak gitu, saya neraka kau saya bilang. Aku aja di situ orang Islam, gue bilang nenek moyangku kafir di Samosir, sama-sama nenek moyang kita bilang. Apa jawab dia? Tak enak pula bang, orang tua di Tapanuli Kristen. Jadi orang tua kau masuk neraka, mau masuk neraka kau saya bilang. Kalau saya kick habis kalau dengan orang Batak dialog, karena saya Batak. Ya kalau orang Jawa, nun seunji, panjenengan tersinggung gitu loh. Harus dibujuk dulu kan. Apalagi orang Solo. Baik,